Puji dan syukur, kita bersyukur kepada Tuhan siang hari ini ya, walaupun hari ini sudah tanggal 1 Desember ya, sebentar lagi kita akan Natalan. Itu artinya bahwa kita akan mempersiapkan banyak hal ya, contohnya kita akan menyiapkan untuk makan minum ya enggak. Kita akan siapkan kira-kira Natal tahun ini kira-kira mau jalur atau mau ayam aja ya kan. Udah berpikiran tuh dari sekarang, tanggal 1 nih, tanggal 1 ya. Kalau saya sudah melihara ayam, jadi saya sudah tidak mikir dari Natal ya. Ya, jadi apa yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan membagikan sebuah firman Tuhan ya. Mungkin firman Tuhan ini sedikit menggelitik hati kita, bahkan mungkin sedikit mengganggu ya. Tidak senang sekali dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Secara jujur juga saya belajar dari firman Tuhan ini Bapak Ibu. Saya belajar bagaimana caranya ya supaya saya boleh menjadi jemaat Tuhan yang baik, boleh menjadi anak Tuhan yang benar-benar melakukan firman Tuhan. Berat sekali Bapak Ibu. Firman Tuhan ini mungkin akan sedikit menggugah pikiran kita, bahwa selama ini kita salah mengerti dan selama ini kita mungkin tidak memahami akan hal itu, sehingga kita menjadi jemaat Tuhan yang biasa-biasa saja. Tetapi lewat firman Tuhan ini saya rindu, bahkan sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2020, kita benar-benar mengalami namanya transformasi atau perubahan. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas 21 ayat yang pertama sampai yang keempat. Ya, Lukas 21 ayat yang pertama sampai yang keempat. Ya, hanya 4 ayat saja. Tapi kalau direnungkan Bapak Ibu, saya merenungkannya hari yang kemarin ya, karena kebetulan kemarin hari Sabtu agak sepi, jadi saya renungkan gitu ya. Kok bisa terjadi seperti itu? Tetapi ya inilah firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Di dalam Lukas pasal 21 ayat yang pertama sampai yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Lembaga Alkitab memberikan judul persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, maksudnya Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Ya, lagi-lagi tentang persembahan. Pak Pendeta ngomong persembahan terus ya. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingin belajar bahkan saya sendiri juga belajar firman Tuhan ini, bagaimana menjadi orang yang baik Bapak Ibu. Ya, baik secara berjemaat maupun secara bergereja, bermasyarakat dan lain sebagainya. Saya memberikan tema dari ayat 4 itu, memberi dari kekurangannya. Jadi saya kasih tema memberi dari kekurangan Bapak Ibu. Memberi dari kekurangan Bapak Ibu dikasih Tuhan ini adalah sakit Bapak Ibu. Sedikit-sedikit susah ya. Apa caranya diri memberi dari kekurangan? Saya sendiri Bapak Ibu kalau ditantang seperti ini kira-kira tidak mampu. Ya, bagaimana caranya supaya saya bisa memberi dari seluruhnya, ya, dari seluruhnya apa yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus dalam ayat yang pertama melihat ya, apakah kita memberi dengan banyak atau dengan lapang
atau dengan terpaksa atau hanya dengan ya ini percuma, ya wajib diberikan untuk Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita boleh melihat di dalam ayat yang pertama sampai yang kedua, Yesus melihat orang-orang kaya malah masukkan persembahan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya mungkin secara finansial mungkin kita di tempat ini memang di menengah ke bawah ke atas, ya. Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa memberi dari kemurahan hati, ya. Dia bukan dengan terpaksa, bukan dengan istilahnya dengan hitung-hitungan, tetapi kita memberi karena kita cinta Tuhan, amin. Karena kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita boleh melihat di dalam ayat yang ketiga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Bapak Ibu, apa maksudnya Bapak Ibu? Iya, pemberian yang janda miskin itu berikan yaitu dari semua apa yang dia punya, Bapak Ibu. Apa yang dia miliki, seluruh nafkahnya, seluruh kekayaannya dia berikan untuk Tuhan, Bapak Ibu. Nah, secara manusia kalau kita seperti ini kira-kira bisa enggak? Mungkin kita mikir 2 kali lipat, Bapak Ibu. Wah, hari ini kita mau memberikan persembahan, sedangkan di dompet saya mungkin tinggal 10.000. Apakah aku bisa memberikan 10.000 ini untuk Tuhan atau tidak? Ya, kita mudah kalkulator ini sudah mulai jalan, Bapak Ibu. Iya enggak? Orang kaya mungkin dia bisa memberikan 100.000 ya karena memang penghasilannya setiap bulan 10 juta. Ya, untuk memberikan persembahan 100.000 itu gampang. Tetapi bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kita ya penghasilannya mungkin hanya sekitar 500.000 bahkan 1 juta per bulan. Bagaimana kita bisa memberikan 100.000 per minggu? Jadi kalau 4 minggu berarti 400.000. Ya enggak? Kalau kalkulatornya seperti itu. Kadang-kadang kita seperti itu. Nah, kita boleh lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Minta tolong Dewi bacakan 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Pasal 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya, ini adalah berbicara mengenai pelayanan kasih, Bapak Ibu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi firman Tuhan mengajari kita untuk kita memberi dengan cinta, amin. Memberi dengan kasih, Bapak Ibu. Jadi percuma juga kita memberikan banyak. Ya mungkin kita merogoh kocek dalam-dalam memberikan 100.000, tetapi itu kita pulang ke rumah tidak bisa tidur, Bapak Ibu. Kok salah ya? Kayaknya aku salah memberikan persembahan tadi. Mestinya 2.000, tapi kok 100.000. Jadi itu bukan namanya memberi dengan cinta, Bapak Ibu. Itu karena ya terpaksa. Jadi pemberian tidak ditentukan dengan banyaknya, tetapi jumlah pengorbanan. Nah, sedikit sekali Bapak Ibu yang terjadi seperti ini. Ya karena kita mau berkorban, ya saya mau berkorban untuk gereja ini. Kira-kira apa yang kurang? Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan pemberian itu bukan karena banyaknya, tetapi karena mau berkorban, Bapak Ibu. Ya kita boleh melihat di tempat ini banyak sekali yang kurang. Ya saya boleh lihat sedikit. Saya kemarin pas pemilihan pilkades ya, saya ke gereja Suku Duren. Saya lihat luar biasa ya, udah pakai kursi plastik semua, Bapak Ibu. Ini dari mana saya lihat? Oh itu dari persembahan 1.000. Bayangkan Bapak Ibu, dari persembahan 1.000 bisa beli kursi plastik. Kalau saya hitung 100 kali 150 aja, ya 100 kali 150 aja, itu udah berapa? 10.500.000 atau 1.500.000? Ya 10.500.000 Bapak Ibu. Ya memang sih ada persembahan dari Pak Erani, tetapi itu hanya 20
22. Yang lain itu mereka semua, wah luar biasa ya. Ya, saya lihat itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini seperti itu. Ya, saya menutup firman Tuhan di tahun ini dengan hal ini. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini ke depannya, bahkan di tahun 2020 ini kita benar-benar berubah Bapak Ibu. Ya, saya kemarin bercanda sedikit pas hitung persembahan sama Wila. Saya lihat $2 semua ya. Iya. Ya, 5.000 itu hanya 4. Ya, yang lain dari 2.000 semua. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan memberi itu harus dilandasi dengan pengabdian, pengorbanan dan iman. Ya, kita harus memberi karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Amin. Kita harus meyakini itu Bapak Ibu. Nah, janda miskin ini meyakini itu, percaya bahwa Allah sanggup memberikan apa yang dia minta Bapak Ibu. Dia percaya, dia sangat meyakini, mengimani bahwa apa yang dia berikan, dia pasti menerimanya kembali. Nah, saya belajar dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, bagaimana seperti janda miskin ini mempersembahkan dari kekurangan Bapak Ibu. Kalau kita mau istilahnya sampai lebih, itu sampai kapan kita tidak akan memberikan untuk Tuhan? Benar. Itu kalau kita melihat lebihnya, sampai kapanpun kita tidak memberikan untuk Tuhan. Tetapi kalau kita belajar beriman bahwa Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita, maka selayaknya kita memberi dari apa yang kita punya. Amin. Selayaknya Bapak Ibu. Contohnya gereja saat ini ya. Contoh Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saat ini kita ya kalau kita itu kekurangan banyak sekali ya. Kita harus berpikir bagaimana supaya gereja bisa diperbaiki berdasarkan keseharian jemaat, bukan berdasarkan proposal Bapak Ibu. Ya, selama ini ya memang kita berjalan karena proposal. Ya, gereja ini bisa seperti ini ya karena proposal Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Palu 20, ya mereka lebih mudah dari gereja Tuhan di tempat ini, tapi pas mereka membangun gereja itu saya lihat persembahan pembangunan mereka sudah 400 juta. Jadi ya wajar kalau mereka bisa membangun gereja 800 juta. Sudah separuhnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita di tempat ini mau memulai sesuatu hal yang baru? Ya, saya rindu untuk tahun depan kita mengalami mengadakan transformasi hal demikian Bapak Ibu ya. Ya memang sih kalau kita berpikir masalah makan minum ya, kadang-kadang kita berpikir wah besok mau makan apa. Sedangkan ya maaf kata aja, kami aja beli beras itu ya paling 3 hari itu dibagi habis Bapak Ibu. Ya. Jadi saya berpikir bagaimana, dan saya terus berpikir ya kalau seperti ini kayaknya tahun depan akan semakin susah. Tetapi bagaimana caranya supaya kita benar-benar bisa berkorban untuk Tuhan? Ya, saya belajar dari hal ini Bapak Ibu. Yang kayaknya saya belajar dari firman Tuhan ini bagaimana supaya saya lebih lagi di dalam memberi, tidak hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, saya belajar dari hal itu karena kita harus belajar bahwa Tuhan Yesus pasti memperhitungkan orang yang mau berkorban Bapak Ibu. Amin. Ya, saya sudah berapa kali saksikan hal ini Bapak Ibu dikasih Tuhan tentang masalah pemberian ya. Ya, suatu hari tahun berapa ya, tahun 2012 atau 2013 ya, ini sudah berapa kali saya bilang ya, kita mau mengadakan Natal dan kekurangan dana Natal kurang lebih 15 juta pada waktu itu di Jember ya. Gembalanya langsung bilang ya udah, enggak usah dipikirin, saya tutupi 15 juta. Ih gila, 15 juta langsung diberikan untuk persembahan Natal Bapak Ibu. Apa yang terjadi saat ini? Apakah dia miskin? Tidak Bapak Ibu, semakin kaya. Dan saya lihat itu adalah contoh orang-orang yang mau berkorban Bapak Ibu. Nah, saya mau belajar dari hal ini. Saya mau belajar dari janda miskin ini, bagaimana kita mempersembahkan
mengorbankan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yang terbaik bukan hanya sisanya Bapak Ibu. Ya, bukan hanya sisanya, tetapi bagaimana supaya yang terbaik itu kita berikan untuk Tuhan. Kita berikan untuk orang, untuk Tuhan. Ya, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus pasti memberkati orang-orang yang mau menghormati Tuhan. Ya, kita mau memberikan itu karena kita menghormati Tuhan, bukan karena Pak Gembala yang nyuruh. Ya, bukan karena saya yang nyuruh, bukan karena hamba Tuhan yang nyuruh. Tidak, tetapi itu karena firman Tuhan. Jelas sekali dituliskan di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10. Ya, bawa persetujuan kepada Tuhan supaya ada perbendaharaan di rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, memberi tanpa rasa khawatir adalah bentuk iman kita kepada Tuhan. Amin. Ya, memberi itu artinya bahwa tidak ada rasa khawatir di dalam hidup kita. Ya, bagaimana nanti ya, umpamanya saya berikan ini untuk Tuhan, apa nanti yang akan saya ini, apa nanti, terlalu banyak pemikiran-pemikiran yang menghantui pikiran kita. Itu artinya bahwa kita sama sekali khawatir tentang hidup ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir di dalam hidup ini? Ya, kita belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, janda miskin ini mengajarkan kepada kita tentang hal demikian, bagaimana kita berkorban untuk Tuhan. Ya, kita belajar untuk memberi persembahan tanpa hitung-hitungan Bapak Ibu. Amin. Kita memberikan tanpa hitung-hitungan. Seperti di gereja ini juga Bapak Ibu, saya seringkali ya berpikir, saya seringkali berpikir, kok seperti ini ya, seperti ini. Ya, kadang-kadang ya maaf aja, ya untuk istilahnya untuk kerja bakti aja susah Bapak Ibu. Ya Pak Junanto, Pak Ila. Ya itu aja mau Bapak Ibu. Yang lain kemana gitu? Nah, itu salah satu hal yang istilahnya yang harus kita ubah. Ya, terkadang kita menghitung-hitung Bapak Ibu. Wah, hari ini saya mau ini, jadi saya tidak sempat. Itu artinya kita hitung-hitungan Tuhan Bapak Ibu. Kita lebih mengutamakan diri kita daripada Tuhan. Nah, itu orang-orang yang hitung-hitungan. Nah, mari kita belajar memberi dengan tulus sebagai ucapan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya, kita memberikan itu karena ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tetapi karena Tuhan. Ya, karena Tuhan Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang bisa tidak kita berikan untuk Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau Natalan. Saya tidak tahu sudah berapa dana yang terkumpul untuk persembahan Natal, untuk Natal kita. Ya, bukan untuk Natal siapa, tetapi untuk jemaat juga. Nah, mari bagaimana kita supaya berlomba-lomba untuk berpartisipasi dalam hal demikian Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Karena saya percaya orang yang memberi dengan pengorbanan, Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Amin. Jangan takut dan jangan khawatir. Tuhan Allah yang Maha Kaya akan memberkati kita, akan memelihara hidup kita, akan senantiasa mencukupkan apa yang kita perlukan. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari janda miskin ini supaya kita belajar memberi dari kekurangan. Jujur Bapak Ibu, saya ditegur oleh firman Tuhan ini. Ya, saya seringkali hitung-hitungan untuk memberi tentang Tuhan, untuk Tuhan. Tetapi saya sendiri belajar dari firman Tuhan ini, ternyata selama ini saya salah. Saya belajar memberi, saya hanya memberi dari kelimpahan, dari lebihnya. Tetapi hari ini saya ditegur oleh firman Tuhan ini secara pribadi, bagaimana supaya saya lebih lagi memberi, lebih lagi untuk berkorban untuk Tuhan. Amin. Jadi saya rindu Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini tahun depan ya, kita menghitung hari. Ini sudah tanggal 1. Ya, tinggal 30 hari kita akan melangkahkan kaki ke tahun 2020. Saya sangat rindu jemaat Tuhan di tempat ini benar-benar memiliki hati, ya, memiliki hati untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Saya sangat rindu Bapak Ibu. Ya, saya sangat rindu jemaat Tuhan berlomba-lomba bergotong royong untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini.